Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Lukman Edi. Tadi ada beberapa yang menarik. Soal misalkan maju mundur anggota dewan itu sebetulnya tidak menjadi masalah sebetulnya hanya ada catatan sedikit hampir tidak aja. ada perdebatan. Ya. Hampir tidak ada, hanya ada sedikit perdebatan. Ini bantuan dari media juga yang kemudian mempublikasikan soal itu sedemikian rupa sehingga kami tidak perlu perdebatan panjang di forum-forum panja maupun forum komisi. Hanya ada 3 kali pertemuan. Ada istilah equal treatment gitu katanya. Kenapa ini kok tidak equal jadinya? Itu jawabannya gimana? Ya, inilah sebabnya. Ya, begini, fraksi-fraksi di Komisi 2 itu ya sepakat dengan pemerintah untuk taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Okay. Jadi biar bumi runtuh, langit runtuh maupun bumi gonjang-ganjing ya, namanya Undang-Undang Dasar kita mengatur final and binding, keputusan MK ya kita taati. Tetapi semua fraksi juga menyatakan bahwa MK membuat keputusan itu subjektif, ya itu tadi ada 2 keputusan MK yang berbeda. Tahun 2008 membolehkan anggota DPR, anggota DPRD, anggota legislatif untuk menjadi calon dan incumbent harus mundur. Ya, sekarang malah dibalik gitu. Nah itu yang kita katakan sebagai keputusan yang tidak menimbulkan kesamaan, ya keadilan bagi masyarakat. Ya. Nah awalnya kita punya solusi. Bagaimana kalau dicari jalan tengah ketika undang-undang ini tidak mengatur soal maju mundur seseorang. Kita masukkan norma semua warga negara berhak untuk ikut dalam pemerintahan dan mencalonkan diri dalam kepala daerah. Ya. Nah, kira-kira pasal itu bisa nggak mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda ini? Ya. Nah, akhirnya pemerintah menyatakan ya untuk setiap warga negara berhak untuk jadi calon kepala daerah tetapi keputusan MK juga harus dimasukkan di dalam keputusan MK terakhir kan harus dimasukkan dalam norma. Akhirnya kita sepakat ya ya. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita ingin kita dorong MK ke depan jauh lebih bagus, lebih baik dalam memutuskan sebuah perkara dan lihat juga apa keputusan sebelumnya. Kan hakim-hakimnya juga kan dari DPR juga kan sebetulnya. Enggak, sebagian kan dari kampus. Ya. MK itu kan 3 unsur. 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung. Ya, itu artinya ketika kita konsultasi, Mas. DPR konsultasi kepada hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan boleh kita bikin norma baru. Sementara pemerintah konsultasi dengan hakim yang lain menyatakan hal yang berbeda. Nah ini gimana ini? Ada hakim-hakim yang berbeda. Ini ada satu telepon. Kita terima dulu ya dari Halmahera, Pak Iskandar Alam. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. Berita satu. Iya, pada dasarnya kan harapan kita bagaimana pilkada ini pilkada yang bersih menghasilkan orang-orang kualitas, orang-orang yang bersih. Satu yang saya melihat esensinya kalau dibahas di DPR atau pemerintah sendiri mengusulkan itu tidak ada undang-undang yang pertama mengatur tentang calon itu harus bersih dulu. Bersih dari apa? Misalnya dia tidak harus pernah terindikasi korupsi. Yang kedua tidak tersangka karena permasalahan mendasar ketika misalnya orang harus diloloskan harus dipaksakan dalam situasi misalnya dia sedang kena tersangka kasus ketika dia jadi itu menjadi ATM dan menjadi batu loncatan untuk proses penegakan supervisi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua soal petahana incumbent kalaupun dirubah harus dirubah sehingga seimbang karena yang menyangkut DPR harus mundur itu tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi yang namanya petahana atau incumbent itu dia bisa mempengaruhi sistem. Mau suka tidak suka pasti. Dan itu terjadi apalagi di Maluku Utara politik paling jago-jagonya orang pemain nasional bertarung di Maluku Utara selalu kalah karena Maluku Utara memang jago-jago. Dan itu terbukti pilkada paling lama di Indonesia ya di Maluku Utara di Kota Ternate atau Pilgub. Nah, yang ketiga itu harus ada catatan mengenai bahwa pada teknis pilkada pemilu ulang. Pemilu ulang itu tidak boleh catatan sipil itu mengeluarkan lagi KTP atau KK sementara. Itu bisa mempengaruhi proses tahapan karena yang namanya pilkada ulang itu data pemilih tetap yang dipakai data pemilih tetap sebelumnya bukan lagi tambahan. Setuju ya. Nah, itu yang harus ditekankan sehingga tidak ada lagi misalnya permasalahan yang akan datang. Oke, baik Pak Iskandar Alam. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Langsung Pak. Jadi benar Pak Iskandar Alam benar ya. Itu yang dikatakan oleh kawan-kawan PKS itu equal treatment tadi. Kenapa DPR harus mundur sementara incumbent tidak mundur ya?
Padahal yang paling punya konflik of interest itu incumbent. Ya. Kalau DPR nggak bisa ngapa-ngapain juga menggunakan jabatannya ya untuk menjadi kepala daerah, mau ngapain ya. Sementara kalau incumbent ya tidak mundur, dia bisa memanfaatkan semua sumber daya. Kita melawan uangnya incumbent sih biasa-biasa saja, tapi melawan APBD-nya incumbent ini yang berat ya, melalui bansos, melalui bantuan-bantuan ini, itu yang membuat saya kira menjadi tidak fair. Tetapi bagaimana lagi ya? MK sudah memutuskan, kita tidak boleh melawan keputusan MK. MK memutuskan incumbent tidak mundur, sementara DPR harus mundur. Ya. Nah ini yang kemudian kawan-kawan PKS dikatakan sebagai tidak konsisten. Anggaplah, tapi itu sudah selesai kan? Nah tetapi kami kunci, oke, incumbent tidak bisa kita mundurkan dalam konteks ini. Tapi nanti setelah kalau kemudian ada judicial review lagi oleh masyarakat soal ini, misalnya Pak Iskandar melakukan judicial review, nanti kita akan support itu ya. Ya, kita akan support itu. Karena DPR nggak mungkin untuk tapi kita melakukan kunci, itu ya. incumbent yang mau mencalonkan diri kembali harus cuti, ya harus cuti selama 4 bulan setengah. Oke. Ya, selama 4 bulan setengah. Mulai dia mendaftar, mulai dia ditetapkan sebagai calon lagi sampai nanti selesai pemilihan. Oke. Ya, selesai pemilihan, baru dia dan selama 4 bulan setengah itu dia cuti, itu jabatan bupati akan ditunjuk oleh pemerintah adalah pelaksana harian. Ya, artinya selama 4 bulan setengah itu dia tidak bisa membuat kebijakan apapun. Oke. Ya, gitu. Dengan calon yang bersih tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Ya, memang itu muncul ya, desakan dari masyarakat muncul soal itu. Bahkan partai-partai, fraksi-fraksi di Komisi 2 juga ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, tetapi azas praduga tidak bersalah tetap harus kita kedepankan. Ya, sehingga kemudian kami tidak berani membuat norma yang menetapkan misalnya seseorang itu menjadi tersangka tidak boleh mencalonkan diri kepala daerah. Ya, karena apa? Karena belum tentu dia itu nanti sebagai tersangka kemudian putusannya itu dia memang bersalah, bisa terjadi kriminalisasi dan lain sebagainya. Tetapi catatan dari fraksi-fraksi ada 3 hal soal ini. Ya, mudah-mudahan nanti diakomodir di PKPU maupun di peraturan Bawaslu, karena banyak sekali norma-norma yang belum selesai yang itu kami delegasikan kepada Bawaslu dan KPU. Yang pertama adalah kejahatan pidana yang tertangkap tangan, OTT. Ya, dia tersangka tapi OTT. Nah, ini pengecualian. Karena biasanya kan OTT KPK ini nggak keluar lagi nih. Begitu dia ditetapkan tersangka, nggak mungkin buktinya dia pasti sudah kuat. Pasti buktinya kuat, karena bukti sudah kuat. Yang kedua adalah bandar narkoba. Ya, bandar narkoba. Kalau dia tersangka atau dia sebagai bandar narkoba, itu dalam catatan kita nggak boleh mencalonkan kepala daerah. Walaupun tersangka ya? Ya, walaupun tersangka. Ya, nggak boleh dia menjadi calon kepala daerah. Tapi ini kan tidak diatur di normanya. Kita minta nanti peraturan Bawaslu. Yang ketiga, kejahatan seksual. Ya, karena ini menjadi concern kita hari ini, begitu banyaknya kejahatan-kejahatan seksual. Nah, 3 ini menjadi catatan dari fraksi-fraksi untuk diakomodir dalam peraturan Bawaslu. Kalau korupsi, Pak? Ya, OTT kan korupsi. Ya, OTT korupsi. Baik. Pak Lukman Edi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Thank you.